Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. كيف حالكم في هذا الصباح؟ الحمد لله بخير. أيها الطلاب، وقبل أن نبدأ عن الدرس هيا بنا نفتح بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang al-asma al-isyarah. Al-asmaul isyarah. Atau dalam bahasa Arab disebut kata tunjuk untuk benda. Ya. Jadi asmaul isyarah itu adalah kata-kata tunjuk untuk benda. Ya. Dalam sederhananya, jika kita ingin menjelaskan letak suatu benda, maka kata yang digunakan adalah asma isyarah atau isim isyarah. Contoh dalam bahasa Indonesia, kita mau ngomong ini, kita mau menjelaskan ini ya, misalnya ini pulpen. Maka ini itu namanya isim isyarah. Isim isyarah. Ya. Nah, ini itu digunakan untuk benda yang dekat. Benda yang dekat atau benda yang bisa terjangkau. Nah, kayak misalnya Bapak pegang, ini pulpen. Kalau benda itu tidak bisa Bapak pegang, maka kata yang Bapak gunakan tidaklah ini, melainkan itu. Itu pulpen. Nah, pulpen itu, ya, kata itu dalam kalimat ini disebut juga isim isyarah. Hanya beda penggunaannya. Penggunaan kata ini itu untuk benda yang dekat. Penggunaan kata itu untuk benda yang jauh atau benda yang tidak bisa terjangkau. Ini paham ya, Nak ya? Nah, sekarang anak-anakku boleh buka bukunya sambil kita memahami bersama, ya. Boleh buka buku bahasa Arab di halaman 79. Halaman 79 ini ya, Nak ya, halaman 79. 79. Nah, ini halaman 79. Nah, dalam halaman 79 ini kosakata yang kita pelajari adalah al-malabis. Al-malabis atau pakaian. Nah, kita akan belajar bersama Zakaria tentang contoh-contoh malabis dalam bahasa Arab. Di buku sudah ada, namun kita akan memperkaya kosakata kita dengan menyaksikan video dari Zakaria. السلام عليكم. اليوم سوف نتعلم أسماء الملابس باللغة العربية. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. قميص. Kita ikuti bersama-sama. Qamis. Qamis. Nah, kira-kira qamis artinya apa ya, Nak? Ya, betul. Baju. Atau gamis. Atau bisa dibilang kemeja. Qamis. Qamis. بنطلون. Bantalun. 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 Ini bantalun celana panjang ya. Ada celana panjang itu sirwalun.
Namun dalam hal ini ada beberapa perbedaan. Kalau bantolun biasanya kalau sirwalun celana panjang namun dia bahan kain. Kalau bantolun sisi bahannya berbeda. Mungkin bisa dibilang jeans kali ya. Bantolun. Bantalun. Bantolun. T-shirt. T-shirt. Nah, ini t-shirt dari bahasa Inggris juga ya sayang ya. Dalam bahasa Arab juga ada t-shirt atau bisa juga dibilang thawb. T-shirt. T-shirt. معطف. Mi'taf. Mi'taf. Nah, coba ikuti bersama. Mi'taf. Apa mi'taf? Apa ini? Jaket atau ya jaket ya sayang ya. معطف. منامة. Manama. منامة. Nah, kita bersama-sama. Manama. Manama apa artinya? Betul. Manama adalah baju tidur. فستان. Fustan. فستان. Nah, fustan ini apa sayang? Gaun ya, nak? تنورة. Tanurah. Tanurah. تنورة. Nah, tanurah ini apa? Rok ya sayang ya. بدلة. Badlah. بدلة. Nah, badlah ini apa ya namanya ya? Pakaian formal, jas. Istilahnya satu setel apa namanya ya? Pokoknya pakaian jas lah ya. جوارب. Jawarib. جوارب. Apa jawarib? Ya, kaos kaki. حذاء. Hidha. حذاء. Apa hidha? Ya, sepatu ya sayang. وشاح. Wisyah. Apa wisyah? وشاح. Betul, wisyah itu slayer ya. قفازات. Kufazat. Apa kufazat? Ini sarung tangan. قفازات. Nah, ini sarung tangan yang dipakai buat naik motor atau sarung tangan yang dipakai untuk bekerja. Ini tidak sama dengan sarung tangan yang dipakai untuk yang ini ya. Itu bahasa Arabnya berbeda sayang. Sama tadi bagaimana celana panjang punya bahasa atau bahasa Arab yang lain karena beda jenis bahannya. Jadi bahasa Arabnya juga berbeda. قبعة. Kubba'ah. Bersama-sama. Kubba'ah. Kubba'ah. Tahu qab'ah. Sama. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan menerapkan atau menggunakan asmaul isyarah dalam kata-kata benda tadi. Nah, pada hari ini kita akan membahas isim isyarah hadza, hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Nah, hadza dan hadhihi hadza dan hadhihi artinya adalah ini. Ya. Artinya adalah ini. Hadza artinya adalah ini, hadhihi artinya adalah ini. Hanya saja hadza digunakan
dengan hadhihi digunakan dengan kalimat yang berbeda, ya. Hadza, kata hadza ya, digunakan untuk kata benda yang sifatnya mudzakkar. Difaham ya? Kemudian yang kedua, kata hadhihi digunakan untuk kata benda yang sifatnya muannats. Pertanyaannya, apa itu mudzakkar dan apa itu muannats? Ya. Mudzakkar adalah kata benda yang memiliki sifat maskulin atau dia bendanya laki-laki. Ya. Sifatnya laki-laki. Laki-laki. Sedangkan muannats kata yang sifatnya perempuan atau feminim. Pertanyaannya, Pak, memangnya benda itu berjenis kelamin ya, Pak? Benda itu benda mati ya, tidak memiliki jenis kelamin, tetapi dia memiliki sifat dalam bahasa, dalam kosakata. Ini paham ya? Nah, kita akan membedakan mana benda yang memiliki sifat laki-laki dan mana kata benda yang memiliki sifat perempuan. Jadi nak, yang ingin Bapak tekankan, kata benda atau benda itu sendiri tidak berjenis kelamin. Hanya saja dia memiliki sifat dari kosakata benda itu sendiri. Jadi bukan berarti misalnya contoh pulpen itu laki-laki karena dia digunakan laki-laki, bukan ya. Buku itu perempuan karena digunakan oleh perempuan, bukan. Tetapi dari sifat yang dilihat dari bahasanya. Jadi kita hanya melihat perubahan dari sisi bahasa, bukan dari sisi yang lainnya. Nah, benda yang sifatnya mudzakkar, ya. Sebelum ke sini, benda yang sifatnya sebelum ke mudzakkar, benda yang sifatnya muannats atau benda yang sifatnya perempuan itu ujungnya itu selalu ta marbutoh. Ada ta marbutoh. Kalau dia tidak digabung ta marbutohnya dengan kata sebelumnya, maka tulisannya seperti ini. Kalau misalnya dia digabung dengan kalimat sebelumnya, maka tulisannya seperti ini. Maka kata benda itu adalah sifatnya muannats atau perempuan. Nah, sekarang kita akan coba masukkan contohnya. Coba kamu bisa buka di halaman 96 untuk kosakatanya ya. 96. Ada kata qolan suwah. Qolan suwatun. Qolan suwatun. Qolan suwatun. Nah, kata qolan suwatun ini adalah muannats atau perempuan. Kenapa? Karena dia ada ta marbutohnya. Jadi kalau kita mau mengubah kalimat menggunakan asmaul isyarah dengan kata hadza atau hadhihi, maka kita gunakannya adalah hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena hadhihi untuk kata benda yang sifat perempuan. Jadi kita gunakan hadhihi qolan suwatun. Hadhihi qolan suwatun. Hadhihi qolan suwatun. Kenapa tidak hadza? Karena hadza digunakan untuk benda yang mudzakkar. Hadhihi qolan suwatun. Ini adalah peci atau kopiah. Hadhihi qolan suwatun. Hadhihi qolan suwatun. Ini peci atau kopiah. Kopiah itu peci ya sayang, yang dipakai untuk sholat. Hadhihi qolan suwatun. Nah, itu
tak marbutoh yang tidak bisa digabung. Nah, sekarang bagaimana dengan tak marbutoh yang bisa digabung? Contohnya di halaman 96 kita lihat ada kata Ka'bah. Qa'batun. Nah, maka yang digunakan adalah hadhihi qa'batun. Hadhihi qa'batun. Hadhihi qa'batun. Ini topi. Hadhihi qa'batun. Ikuti bersama-sama. Hadhihi qa'batun. Ini peci. Sampai sini paham ya anak ya? Jadi kata benda yang ada tak marbutohnya, tak marbutoh seperti ini, maupun tak marbutoh seperti ini, maka kata benda itu disebut kata benda mu'annas, ya, atau perempuan. Kalau kita menggunakan kata isim isyarah, ya, dengan hadza atau hadhihi, maka yang digunakan adalah hadhihi. Mengapa hadhihi? Karena dia adalah mu'annas. Sampai ini paham ya nak ya? Jelas ya nak? Oke. Sekarang kita masuk ke satu lagi. Kalau kamu masih belum paham, kamu boleh putar ulang lagi videonya biar lebih jelas ya sayang ya. Nah, sekarang kita masuk ke mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Mudzakkar adalah kata benda yang sifatnya maskulin atau laki-laki. Tandanya dia tidak ada tak marbutoh. Tidak ada tak marbutoh. Baik tak marbutoh seperti itu maupun tak marbutoh seperti ini. Dia tidak ada. Dia polos-polos saja. Ya. Contohnya di halaman 96. Komisun. Perhatikan di sini. Komisun. 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 Komisun itu kemeja ya sayang ya. Nah, maka kata yang digunakan, apakah hadza atau hadhihi? Kata yang digunakan adalah hadza. Hadza komisun. Hadza komisun. Hadza komisun. Ini kemeja. Berikutnya, kita lihat di kosakata halaman 96 ya nak ya. Ada kata kerudung. Kerudung yaitu khimar. Khimarun. Nah, khimarun. Khimarun. Khimar, ini tidak ada tamar buto ya sayang ya. Jadi dia itu mudzakkar. Maka kata yang digunakan adalah hadza khimar. Hadza khimarun. Hadza khimarun. Ini kerudung. Ini paham ya sayang ya? Hadza khimarun. Ini kerudung. Oke, sampai ini paham ya nak ya? Oke, baik. Kalau kamu masih belum paham, kamu boleh putar ulang lagi di apa namanya? Diulang-ulang lagi video sebelumnya. Jadi, dalam pertemuan hari ini kita membahas dua isim isyarah, ya. Asmaul isyarah. Yaitu haza dan hazihi. Haza dan hazihi. Haza untuk mudzakkar, hazihi untuk muannas. Haza untuk kata muannas yang ada tak marbutohnya seperti ini, juga tak marbutoh seperti ini. Sedangkan
Mudzakkar tidak ada. Ya. Ini paham ya? Hadza dan hadhi artinya adalah ini. Hadza artinya ini. Hadhihi juga artinya ini. Ini paham ya, Nak ya? Pak, tadi kan Bapak bilang hadza dan hadhihi ini, hadza untuk mudzakkar atau laki-laki, hadhihi untuk muannats atau kata benda yang perempuan. Kalau misalnya dia itu nama orang bagaimana, Pak? Kan nama orang tidak selalu ada ta' marbutohnya ya. Contoh, ada nama Salma, nama perempuan ini. Salma. Ini Salma. Nah, bahasa Arabnya bagaimana, Pak? Pakai hadza atau hadhihi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, Salma itu laki-laki atau perempuan, sayang? Ah, Salma itu perempuan. Betul. Jadi tidak bisa dipakai kata hadza, melainkan yang digunakan adalah hadhihi Salma. Nah, kan Salma tulisannya begini, sayang ya. Hadhihi Salma. Ini Salma. Hadhihi Salma. Ini Salma. Nah, sekarang kita tambahin N, jadi Salman. Tadi kan Salma ya, Nak ya. Sekarang Bapak mau tambahin N, jadi Salman. Ini Salman. Bapak mau tanya, Salman itu laki-laki atau perempuan ya? Ah, betul, Salman ini perempuan. Maka yang digunakan adalah hadza. Hadza. Hadza Salman. Hadza Salman. Ini Salman. Hadza Salman. Ini Salman. Jadi sayang, Salma tidak ada ta' marbutohnya, tapi dia perempuan maka yang digunakan hadhihi. Salman nama laki-laki maka yang digunakan adalah hadza. Jadi ta' marbutoh itu berlaku untuk kata benda ya, sayang ya, bukan nama orang. Ini paham ya? Oke, baik. Sekarang Bapak akan kasih tugas untuk kamu. Perhatikan videonya tadi dari awal ya. Kamu tinggal tentukan ini hadza atau hadhihi. باللغة العربية هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. قميص. قميص. Nomor 1. Qamis. Kira-kira dipakai hadza atau hadhihi ya? Kamu tinggal pilih jawabannya hadza atau hadhihi. Hadza qamis atau hadhihi qamis. Untuk nomor 1. بن. Ada qamis. Nomor 1 ya, Nak ya. 1 qamis. Titik-titik qamis. Qamis. Hadza atau hadhi ya, sayang, jawabannya tinggal pilih hadza atau hadhihi. Hadza atau hadhi. Hadza qamis atau hadhihi qamis. Itu nomor 1. Nomor 2. Hadza atau hadhihi. Hadza atau hadhihi. Bantolun. Bantolun. Hadza bantolun atau hadhihi bantolun. Kemudian yang ketiga, بنطلون. بنطلون. bantolun. تي شيرت. T-shirt. Nah, ini tidak kita gunakan ya, sayang ya. معطف. Ini juga tidak kita gunakan. معطف.
منام. Nah, oke. Berikutnya, nomor 3. Manama. Hadza atau hadhihi? Hadza manama atau hadhihi manama? Hadza atau hadhihi? Hadza katanya adalah manama. Manama. Manama itu baju tidur ya sayang ya. Oke, Bapak kasih 3 soal saja. Kalau sudah selesai, boleh dikirim ke WA aja ya, Nak ya. Kalau masih belum paham, kamu juga boleh tanya Bapak. Insya Allah, Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Baik, terima kasih anak-anakku. Semoga semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.